Assalamualaikum Ibu-ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar ini? Alhamdulillah. Baik semua. Alhamdulillah. Ya. Setelah ini Bu Siti dan Bu Linda akan melakukan praktek kucing ya Ibu-ibu ya. Di mana nanti Bu Siti sebagai coachnya dan Bu Linda sebagai kucinya. Sebelum masuk pada praktek kucing, perlu kita untuk menyamakan persepsi terlebih dahulu ya Ibu-ibu ya. Kepada Bu Siti selaku coach, apa saja yang sudah dipersiapkan Bu Siti? Oke Bu Endang, Alhamdulillah sudah saya persiapkan. Untuk kegiatan coach hari ini, saya sudah menyiapkan alur tirta dan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Alhamdulillah, baik Bu Siti. Untuk praktek kucing ini nanti penilaian kita adalah keteraturan dari alur tirtanya nggih Bu nggih. Tolong dimunculkan mulai dari tujuan, lalu identifikasi, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawabnya. Selain itu juga kompetensi kucingnya juga tolong diperhatikan bagaimana. Ibu-ibu bisa dipahami? Ya Bu Endang. Baik Ibu, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Siti selaku coach. Yang pertama, target apa yang akan dicapai dari kegiatan kucing ini? Ya, target saya adalah pertama, saya akan menggali informasi dan tujuan utama dari kegiatan kucing ini. Kemudian kedua, lalu mengidentifikasi masalah yang Koci alami. Ketiga, menggali rencana aksi yang akan dilakukan oleh Koci, dan lalu komitmen setelah kegiatan coaching ini. Baik Bu Siti. Untuk kompetensi kucingnya apa yang akan Ibu kembangkan? Oke, tentunya dalam coaching ini ketiga kompetensi itu perlu kita tampakkan ya Bu, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, dari ketiga kompetensi tersebut mana yang akan lebih Ibu kembangkan? Dari ketiga kompetensi itu Bu Endang, yang akan fokus saya kembangkan adalah pertanyaan berbobot. Di sini saya akan memberikan pertanyaan yang dapat memunculkan potensi dari coaching. Baik, iya Bu Siti. Dari kompetensi yang ingin Ibu Siti fokus kembangkan adalah pertanyaan berbobot ya Ibu ya. Untuk indikator pertanyaan berbobot sendiri seperti apa ya Bu ya? Pertanyaan berbobotnya ada beberapa indikator ya Bu ya yang tercapai dari pertanyaan berbobot itu adalah saya selaku coach bisa membantu coach memunculkan potensinya untuk menemukan solusi dari masalahnya melalui pertanyaan berbobot yang saya berikan. Lalu memunculkan ide-ide baru buat coach dari pertanyaan-pertanyaan berbobot tersebut Bu. Wah, sudah siap ini berarti ya Bu ya? Insya Allah. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada Bu Siti dan Bu Linda untuk memulai praktek kucingnya. Silakan Ibu-ibu. Ya, terima kasih. Ya, kembali kasih. Bu Linda. Saya cakap. Assalamualaikum Bu Linda. Ya, Bu Adi. Waalaikumsalam. Oke. Bu Linda kemarin sebelumnya telepon ke saya ya? Iya, Bu Adi, betul. Saya telepon Bu Adi. Apa kabarnya Bu Linda? Alhamdulillah baik. Bu Adi sendiri gimana nih? Alhamdulillah juga baik-baik aja. Ya. Iya Bu, alhamdulillah kita semua baik ya Bu Adi deh. Iya. Iya Bu Linda, kenapa ya? Ada yang perlu saya bantu atau ada beberapa mungkin ada masalah? Iya nih Bu Adi. Bu Adi sedang sibuk nggak ya? Alhamdulillah hari ini belum ada kesibukan. Kemarin sih emang sibuk. Oke, kalau boleh saya minta waktu Bu Adi kurang lebih 15 menit, bisa nggak Bu?
Oh ya, boleh Bu Linda. Oh ya Bu Linda, titip salam ya buat teman-teman guru di TK Pelangi ya. Iya Bu, nanti saya sampaikan. Oke. Nah ini juga Bu alasan saya beberapa hari ini telepon Bu Wati nih. Mm-mm. Jadi iya. Monggo gitu ya. Maaf ya kalau kemarin belum ada belum sempat juga ya balas WA-nya. Monggo Bu Linda, monggo. Iya, karena kemarin kan Bu Wati sibuk sekali. Alhamdulillah, sekarang sudah ada waktu. Boleh ya Bu Wati? Saya mau ngomong sama Bu Wati, curhat-curhat gitu. Wow, curhat. Ya Allah, monggo dengan senang hati Bu ya. Jadi alasan Ibu Bu Linda telepon saya bermaksud mau ada yang diomongkan. Monggo Bu Linda. Iya, betul sekali Bu Wati. Ini loh, saya tuh mau ngomongin tentang pembelajaran Bu, yang di sekolah saya itu. Kenapa? Pembelajaran di sekolah Ibu kenapa? Kan sudah bagus toh. Iya, saya melihatnya itu loh, proses pembelajarannya itu yang diberikan kepada anak itu apa ya Bu ya? Agak kelihatan menurun gitu loh Bu. Gimana? Iya, jadi gini, proses pembelajaran itu terlihat monoton Bu. Dari beberapa yang terlihat juga itu banyak yang selalu menggunakan LKA. Jadi tidak ada kayak kreativitas gurunya itu nggak terlihat. Nah, Ya. belum jadi kayak terlihat belum memenuhi kebutuhan anak gitu loh Bu. Karena kan di masa usia dini ini kan kita ngajar anak TK khususnya kan setidaknya mereka diajarkan untuk bermain sambil belajar yang semestinya bagaimana gitu Bu, tidak hanya dikasih LKA dan ya kayak monoton lah Bu gitu Bu. Oh iya betul Bu Linda. Tadi bilang tidak ada kreativitas gurunya ya. Serta belum memenuhi kebutuhan anak-anak. Lalu hal apakah yang sudah Ibu coba lakukan untuk mengatasinya? Iya, jadi sebelumnya itu sudah saya beri saran Bu kepada mereka untuk sekreatif mungkin untuk menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak itu seperti apa. Nah, jadi bisa melihat contoh-contoh referensi kegiatan yang bagus untuk anak-anak dan jadi tidak terlihat monoton gitu Bu. Kan ada tuh yang aplikasi itu loh, aplikasi apa itu yang di sana kan kita bisa melihat cara-caranya, terus menghadirkan pembelajaran yang kreatif itu seperti apa gitu Bu. Jadi kan banyak referensi yang bisa digunakan gitu Bu. Oh, kemudian ada tindakan Ibu sendiri apakah sudah membawa perubahan? Nah ini Bu, kan saya kemarin itu sudah ngasih saran itu kan, terus ternyata itu belum efektif. Jadi mereka itu masih belum bisa move on dengan LKA itu tadi, belum ada perubahan. Jadi masih tetap sama, sering memberikan LKA, mungkin sudah merasa nyaman atau bagaimana, saya juga gimana gitu Bu. Begitu ya. Jadi usaha yang diterapkan Bu Kakak masih belum efektif ya? Iya Bu, jadi bisa dikatakan ya belum efektif juga. Oke, baik Bu Linda. Dari tidak keefektifan usaha Ibu tadi, kira-kira adakah usaha lain yang bisa Ibu berikan kepada mereka untuk membawa perubahan? Ayo coba. Ya mungkin apa ya yang bisa saya lakukan ya? Ya mungkin dengan tindakan nyata gitu Bu. Jadi tindakan nyatanya sebagaimana seharusnya proses pembelajaran itu berlangsung, seperti apa model kegiatannya yang dapat diberikan sehingga anak-anak itu
dengan mudah dan dapat memahami apa yang diajarkan oleh ibu guru, serta mungkin dapat mengordinir kali ya Bu untuk kegiatan yang akan diberikan kepada anak-anak dengan cara kita bisa berkumpul gitu sebelum ada perubahan tema gitu ya. Jadi pembelajaran yang akan dilakukan seperti apa, medianya seperti apa, kita semua sudah tahu gitu Bu. Jadi seperti itu Bu Linda. Lihat bagus loh itu Bu. Langsung memberi aksi nyata. Iya Bu, betul. Lalu di antara standar proses pembelajaran yang dimiliki, bagaimana ya menurut Ibu paling perlu ditingkatkan atau dikembangkan? Yang saya lihat sih, saya ingin mengembangkan bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan murid dalam belajar yang memang notabene setiap anak kan berbeda-beda gitu Bu. Jadi kita tidak bisa menyamakan antara yang ini dengan yang ini, pembelajarannya disamakan, tidak seperti itu. Mungkin bisa berdiferensiasi lagi gitu Bu menurut perkembangan anak-anak sendiri. Oh, jadi Ibu Linda ingin mengembangkan bagaimana memenuhi kebutuhan belajar murid-murid yang berbeda. Kemudian apa indikator dari Ibu yang sudah bisa memenuhi belajar murid-murid yang berbeda-beda tersebut? Indikatornya ya, semua murid bisa memahami konsep yang diajarkan jadi lebih mudah gitu Bu, karena mereka bisa menikmati suatu proses pembelajaran ya yang mereka karena sesuai dengan gaya dan ketepatan belajar itu tadi, mereka masing-masing di mana guru nantinya itu memberi fasilitas dan memberi motivasi gitu Bu. Baik, jadi indikatornya adalah murid bisa memahami konsep yang Ibu ajarkan dengan lebih mudah dan mereka bisa menikmati proses belajar karena sesuai dengan gaya dan kecepatan belajar mereka masing-masing. Terus di mana guru nanti yang memberikan fasilitas dan sebagai motivator di dalam kelas ya? Iya Bu, begitu. Kira-kira Bu Linda bisa mulai aksinya ini kapan ya Bu? Iya, kalau bisa sih ya secepatnya Bu, karena kan melakukannya ini lebih cepat lebih baik. Jadi adanya perubahan itu juga terlihat lebih cepat lagi gitu Bu. Meskipun kan nantinya perubahan itu mungkin step by step dulu, nggak bisa langsung terlalu berubah lebih banyak gitu Bu. Jadi pelan-pelan saja gitu. Wah, bagus loh Bu Linda. Bu Linda mempunyai semangat yang tinggi dalam membuat suatu perubahan untuk lebih baik lagi buat semuanya, buat teman dan khususnya buat murid-muridnya juga. Terus adakah orang lain yang Ibu butuhkan dalam menjalani aksi ini? Jadi saya mungkin ingin meminta bantuan untuk dukungan dari Ibu Kepala Sekolah juga ya Bu, supaya Ibu Kepala Sekolah ini bisa ikut juga mengawasi bagaimana jalan proses pembelajaran itu sendiri, terus bagaimana kita nantinya bisa mengembangkan pembelajaran yang berdiferensiasi kepada murid sesuai kebutuhan mereka itu, dan menindaklanjuti apa yang memang masih perlu dikembangkan dari pendidik ini Bu, gitu. Bagus sekali Bu Linda. Jadi semua pendidik ikut berkolaborasi bersama di dalamnya ya? Iya Bu, saya ingin membuat suatu perubahan gitu loh Bu, bisa diferensiasi pada murid dan membangun inovasi pada pendidik itu ininya. Bagus Bu Linda, saya doakan ya. Semoga apa yang Bu Linda usahakan dan lakukan jalan-jalan baik dan lancar sehingga perubahan yang Ibu harapkan dapat terwujud dan dapat terrealisasi dengan baik. Amin, amin Bu.
Terima kasih banyak loh Bang Wati. Iya, sama-sama Bu Linda. Alhamdulillah ya Bu. Gak kerasa ini setelah ngobrol sama Ibu saya mendapatkan solusi ini ternyata. Jadi tujuan kita ngobrol ini sudah membawa dampak baik. Masalah saya ada solusi, tapi tak terasa ini saya sendiri nih yang mendapatkan solusi itu. Iya, benar. Iya Bu Linda, karena memang sebenarnya potensi Bu Linda sudah bagus, sehingga mampu menyelesaikan masalah jenengan dengan ide-ide baru yang bisa dicoba untuk dilakukan. Iya, saya kan sebenarnya itu berpikir Bu, kalau saya itu sudah tidak mampu gitu Bu, saya sudah kayak ya Allah bagaimana ini. Jadi mungkin memang karena dorongan juga dan pemantik dari Bu Wati ini yang bisa membuat saya ini berpikir lebih terbuka lagi. Jadi masalah apa yang tadi saya dapatkan terselesaikan juga dengan baik nantinya. Oke, betul sekali Bu Linda, tetap semangat ya, kita juga sama-sama belajar loh. Iya Bu Wati, terima kasih banyak loh Bu Wati atas waktunya. Assalamualaikum Bu Wati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sama-sama Bu Linda. Wah, keren ini, luar biasa. Aplaus dulu dong buat ibu-ibu. Oke. Wah, luar biasa ini Bu, kucingnya, Masya Allah, keren. Alhamdulillah sudah terselesaikan ya untuk masalahnya Bu Linda. Iya Bu. Kalau saya Alhamdulillah. lihat dari proses kucing ini tadi, alur ceritanya sudah tampak ya Ibu, mulai dari tujuan, identifikasi permasalahan, rencana aksi hingga tanggung jawabnya juga sudah tampak. Sesuai dengan kompetensi yang ingin dikembangkan coach tadi adalah pertanyaan berbobot. Selama kegiatan kucing tadi, coach sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot hingga dapat memunculkan potensi dari kucing itu sendiri sehingga dapat menemukan solusinya ya. Wah, keren. Oke. Ini saya ingin bertanya kepada Bu Siti ya selaku coach ya, dari kegiatan kucing tadi ini Bu, apakah ya apa yang sudah Ibu lakukan selama proses kucing tadi sehingga indikator ketercapaian yang sudah Ibu jelaskan pada saat sebelum kucing tadi dapat terlaksana? Gini Bu Wenda, tadi saya sudah mencoba sebagai coach, saya memberikan pertanyaan berbobot sehingga coach dapat menemukan identifikasi dari masalahnya dan dapat menemukan solusi-solusi melalui potensinya sendiri. Wah, keren ya Bu Sitinya ya. Oke Bu Siti, lalu indikator apa yang ingin lebih dikembangkan lagi oleh Bu Siti? Indikator yang perlu saya kembangkan, rencana aksi. Saya ingin mengembangkan rencana aksi agar dapat membantu coach lebih nyata dalam melakukannya. Gitu Bu Endang. Iya, oke. Semoga kedepannya bisa lebih maksimal lagi ya ibu-ibu ya dalam proses kucingnya. Jadi saya sampaikan terima kasih kepada Bu Siti dan Bu Linda atas kucing hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, apa kabar ibu-ibu semua yang cantik-cantik ya? Alhamdulillah sehat Bu. Oke, setelah ini Bu Endang dan Bu Linda akan melakukan coaching ya, di mana nanti Bu Linda sebagai coach dan Bu Endang sebagai coachee. Sebelum masuk ke praktek coaching, perlu kita menyamakan persepsi ya Bu, kepada Bu Linda sebagai coach, apa yang sudah dipersiapkan? Untuk kegiatan kucing ini nanti ya Bu, saya sudah menyiapkan untuk alur tirtanya dan beberapa pertanyaan yang nantinya bersifat berbobot yang nanti bisa dijawab oleh si coach itu sendiri. Baik Bu Linda, untuk praktek coaching ini nanti penilaian kita adalah
sesuai dengan ketentuan dari alur tirta ya Bu. Tolong nanti dimunculkan mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Selain itu, kompetensi coaching yang juga tolong diperhatikan ya. Bagaimana Ibu bisa paham? Bisa, Bu. Oke. Baik Ibu-ibu, saya ingin beberapa pertanyaan lagi kepada Bu Linda selaku coach. Yang pertama, target apa ya Bu yang akan dicapai dari kegiatan coaching ini? Untuk yang pertama, target saya ini saya akan bisa lebih menggali informasi dan tujuan utama dari kegiatan coaching ini. Untuk yang kedua, setelah itu bisa mengidentifikasi masalahnya yang coach alami itu tadi. Terus dapat menggali rencana aksi yang nantinya akan dilakukan oleh coach. Dan yang terakhir itu bisa komitmen setelah kegiatan coaching ini, gitu Bu. Baik Bu Linda. Lalu kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan? Yang akan saya lebih kembangkan itu tentunya dalam coaching ini ketiga kompetensi itu perlu ditampakkan ya Bu ya. Yang pertama itu sebagai coaching ini kehadiran penuh, terus mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi. Oke, dari ketiga kompetensi tersebut mana yang lebih Ibu kembangkan? Dari ketiga kompetensi itu Bu, yang akan fokus saya kembangkan adalah pertanyaan berbobot di sini. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang nantinya dapat memunculkan potensi dari si coach itu tadi, gitu. Baik Bu Linda. Terus dari kompetensi yang ingin Ibu Linda fokus kembangkan adalah pertanyaan berbobot, nggih. Kemudian untuk indikator tercapaiannya, seperti apa yang Bu Linda inginkan? Indikator ketercapaian ya dalam pertanyaan berbobot ini, saya selaku coach bisa membantu si coach yang memunculkan potensinya untuk menemukan solusi dari masalahnya melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya berikan nanti. Lalu memunculkan ide-ide baru buat si coach dalam pertanyaan-pertanyaan berbobot tersebut, Bu. Bagus Bu Linda, berarti ini sudah siap nggih untuk melakukan kegiatan coaching? Insya Allah. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada Bu Endang dan Bu Linda untuk melakukan praktek coaching. Silakan Ibu-ibu. Terima kasih. Terima kasih. Sudah siap Bu Endang? Insya Allah. Oke, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Halo Bu Endang, Assalamualaikum. Ya Bu Linda, Waalaikumsalam. Tumben nih, cari-cari saya Bu Endang beberapa hari ini. Iya Bu Linda, beberapa hari ini saya mencari Bu Linda loh, tapi belum ketemu juga. Alhamdulillah sekarang bisa ketemu. Iya, maaf, yang kemarin sudah ketemu. Ini barusan ini kan saya sibuk Bu untuk pelatihan, ikut itu pelatihannya, jadi agak susah. Nah, waktu Ibu telepon itu saya masih pelatihan juga. Jadi apa nih yang bisa saya bantu? Tujuan Bu Endang. Oh gitu ya Bu, pantas aja Bu, saya cari-cari Bu Linda susah sekali ketemunya. Ini loh Bu, saya sedang ada sedikit masalah gitu dengan murid saya Bu. Masalah? Begini, kalau Bu Endang merasa nyaman ya dan sudah siap untuk bercerita sama saya hari ini sekarang, boleh Ibu silakan cerita. Saya siap mendengarkan sekarang. Mumpung saya ada waktu Bu Endang.
Wah, makasih ya Bu. Iya Bu Linda, ini ada murid saya yang apa Bu ya, kayak masih kurang berani gitu loh Bu. Baik Bu Endang. Jadi tujuan percakapan kita nanti apa ya Bu? Ya, gini Bu, saya ingin mencari solusi untuk dapat meningkatkan rasa keberanian anak, khususnya pada gurunya Bu. Oke begitu ya, iya. Jadi Bu Endang ini 4 solusi gitu ya untuk meningkatkan keberanian anak begitu. Kurang beraninya itu bagaimana ya Bu? Apakah Bu Endang dapat menceritakan lebih jelas lagi kepada saya tentang anak tersebut begitu? Iya. Gini Bu Kakak, di kelas saya itu ada salah satu anak itu yang nggak mau ngomong gitu, dia nggak mengucapkan satu kata pun kepada gurunya. Jangankan kata Bu Linda, kayak bahasa tubuh gitu loh, kayak mengangguk atau geleng, itu juga nggak mau gitu. Tapi kalau sama temannya gitu, dia mau. Kan berhubung ini saya sedang kayak pegang di sentra bermain peran gitu ya Bu Kakak ya, saya amati dari jauh gitu, anak ini tuh bisa loh bermain peran dengan temannya, mau ngobrol. Tapi saat saya mulai mencoba untuk masuk ke dalam peran itu, dia langsung kayak diam, cep, gak ada ekspresi lagi gitu Bu Kakak. Jadi gimana ya, ada apa? Saya juga udah tanya ini ke teman-teman guru sentra lain, apakah cuma di sentra saya atau bagaimana? Ternyata enggak, sama Bu. Di sentra yang lain itu dia juga tidak mau berkomunikasi dengan gurunya gitu loh Bu. Tapi kalau sama teman-temannya mau, meskipun ya tidak nggak seluas anak-anak yang lain gitu, enggak, tapi dia tetap mau berkomunikasi, bermain sama teman itu mau. Hanya kalau sama guru itu dia itu langsung kayak diem terus nunduk gitu. Waktu pulang juga, kalau pulang kan suka ngantar ke gerbang gitu ya Bu ya. Lah itu kalau sudah sampai gerbang terus sampai urutan dia salim gitu, tiba-tiba kayak melengus gini loh Bu, kayak nggak mau lihat, padahal cuma tinggal salim gitu aja, tapi langsung kayak nunduk gitu. Seperti itu Bu, gimana Bu ya? Jadi saya mau tanya siapa ini, saya maaf kalau mengganggu Bu Linda ini. Lucu sekali nih dengar ceritanya ya Bu Endang, tingkah laku anak-anak itu ya. Iya. Saya sempat membayangkan juga loh ini bagaimana ya. Lalu untuk berani ya, tadi kan Bu Endang bilang mungkin nggak berani, takut atau malu. Berani yang seperti apa sih Bu yang Ibu Endang harapkan dari anak tersebut Ibu? Ya gimana Bu Linda ya, ini saya manggilnya bolak-balik ya Bu Linda ya. Bu Linda Bu Kakak, namanya kan panjang ini. Maaf ya Bu Linda ya. Gini ya, saya nggak terlalu menuntut banyak lah. Paling tidak kita ajak komunikasi, dia mau menjawab itu kan sudah lega toh Bu. Untuk pengambilan nilai juga kita bisa melakukan. Jadi ini aja, dia mau ngomong gitu Bu Linda, berani ngomong sama guru gitu loh. Jadi gitu ya. Baik Bu, dari cerita Ibu ini loh dan harapan Bu Endang tadi itu, anak tersebut tidak mau ngomong dan mengeluarkan suaranya kepada Bu Guru. Dan harapan Bu Endang ingin anak ini mau yang berani ngomong dengan gurunya, lalu untuk membantu memunculkan sikap berani ini loh. Apa saja yang sudah dilakukan oleh Bu Endang sendiri? Saya sudah mencoba ngomong sama orang tuanya ya, mungkin belum secara formal, cuma kalau beliau ngantar gitu kan suka masih nungguin sampai paling tidak baris. Dia mau kok Bu ditinggal ibunya, pulang itu mau. Jadi saat pagi gitu saya ajak ngobrol santai ibunya, maka aja ini sudah hampir sekolah 5 bulan lebih, hampir masuk 6 bulan loh Ma, tapi kok belum ngomong sama saya ya Ma ya. Apakah di rumah tuh cerita Ma, entah takut atau apa gitu. Saya tanya ke gitu Bu ke mamanya.
Kata mamanya, enggak Bu, ya emang gitu. Dulu malah kalau di PAUD itu nggak mau saya tinggal seperti itu. Ini sudah, kata mamanya sudah lumayan Bu, udah mau kayak ditinggal gitu. Kalau dulu di sekolah bermain masih belum TK itu malah ibu nungguin di sebelahnya gitu, kata mamanya. Ngaji di TPG loh Bu, 2 tahun ngaji. Itu ya masih tetap perah. Diberangkatkan aja, maksudnya mamanya kan paling tidak dia dengar apa kayak doa-doa. Jadi gitu ya Bu Endang ya. Iya. Apakah dengan usaha yang sudah dilakukan Bu Endang tadi itu mampu membuat perubahan pada anak tersebut, jadi lebih berani gitu? Berani sampai saat ini, detik ini tadi ketemu itu loh, masih belum mau ngomong sampai loh gimana ya, saya tanya mamanya juga kan ada pembiasaan Asmaul Husna ya Bu kalau setiap pagi. Saya tanya ke mama, apakah Mbak Azza gitu bisa ya Ma di rumah? Iya Bu, menirukan apa yang tadi di gurunya di kelas tuh dia itu cerita gitu loh, kan heran ya Bu ya. Jadi belum berhasil ini Bu Linda. Jadi intinya ini masih belum efektif ya Bu usahanya. Iya. Cuman Bu, sudah pernah dilakukan oleh Bu Endang. Lalu kira-kira apa lagi nih yang bisa Bu Endang lakukan untuk dapat membuat anak tersebut ini lebih berani dan mau ngobrol sama gurunya? Iya. Yang terakhir kali barusan kemarin saya coba Bu, saya waktu mamanya nganter coba saya panggil, Ma, ini besok itu kakak kelompok B itu ada kegiatan tes IQ kan untuk anak kelompok B saja. Gak, kebetulan kan anak saya ini masih kelompok A, jadi belum saatnya. Cuma saya sarankan ke mama, mungkin ini Ma, tidak tujuannya nggak ke tes IQ-nya, tapi lebih ke apa ya, curhat gitu ke psikolognya kan lebih apa Bu ya, lebih ini ya, lebih beliau psikolog ini kan lebih tahu gitu ya, jadi ke Bu gitu Bu Linda. Gitu ya. Juga itu Bu Endang akan melakukan komunikasi dengan orang tua anak tersebut, lalu kira-kira kapan Ibu bisa melakukan aksi ini Bu? Dari nantinya sudah ada dukungan dari psikolog itu tadi sama orang tuanya. Ya, secepatnya Bu ya, karena ini tadi kemarin sudah sempat ketemu, jadi secepatnya saya benar. Ya Bu, keren loh Bu ini Bu untuk dukungan aksi ini. Kira-kira Bu Endang memerlukan dukungan siapa lagi nih Bu untuk melakukan aksi ini? yang pasti teman-teman guru ya Bu ya, karena kita kan sentra, jadi biar nanti ada kolaborasi yang baik selain saya dan orang tua, juga teman-teman guru saya mau saya libatkan juga gitu kan. Oke. Bisa Ibu jelaskan nantinya seperti apa bentuk dukungan yang Ibu Endang harapkan dari guru lain dan juga kepala sekolah itu? Teman saya guru yang lain saat anak ini nanti masuk ke sentranya juga berusaha ngajak ngobrol gitu Bu, jadi biar dia itu kayak jadi akrab gitu ke guru-gurunya gitu. Iya, baik-baik. Jadi untuk mendukung suksesnya aksi Bu Endang ini, menumbuhkan sikap berani pada anak tersebut, Bu Endang perlu kolaborasi ya dengan guru dan juga kepala sekolah sebagai pemangku jabatan di sekolah untuk itu ya. Ini sangat bagus loh Bu, jika seperti itu Bu Endang sudah mempunyai indikator sukses dalam aksi Ibu ini. Iya Bu, sudah ada. Oke, indikator sukses itu yang bisa mengukur keberhasilan sukses dalam menumbuhkan keberanian anak tersebut kira-kira apa Bu? Saya berharap nanti dapat terwujudnya ini Bu, anak itu sudah mau ngobrol, mau ngomong sama guru, mau bercerita, mau mengungkapkan apa yang dia rasakan, seperti itu Bu. Iya, wow, bagus nih. Lalu komitmen apa ya yang akan Ibu Endang lakukan setelah kegiatan coaching ini? Iya Bu, ya saya akan terus berusaha ngajak dia ngobrol gitu. Keren Bu, semangat selalu ya dalam membawa perubahan yang lebih baik ya Bu ya. Sukses ke depannya. Gitu. Amin. Ya, terima kasih ya Bu Linda ya. Bu Linda sudah memberikan waktu kepada saya dan mau mendengarkan cerita saya ngalor ngidul. Maaf ya Bu Linda ya. Saya puas banget loh Bu Linda ada teman ceritanya.
Iya, alhamdulillah Bu Endang sendiri yang sudah menyelesaikan tapi ini dengan sangat bagus loh. Tanpa terasa kan Bu Endang sudah mampu merencanakan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk membawa perubahan ke depannya. Guru hebat, tetap semangat. Ya, terima kasih Bu Linda. Saya pamit dulu ya Bu ya, menyelesaikan Ya, penilaian tadi Bu Linda di kelas. Terima kasih nggih. Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ibu-ibu coachingnya bagus sekali. Kalau saya lihat dari proses coaching ini tadi, alur titanya sudah tampak. Ya Bu, mulai dari tujuan yang diutarakan Bu Linda, tadi melalui pertanyaan berbobot yang diajukan oleh Bu Linda sudah sangat. Lalu identifikasi permasalahan di sini terlihat sekali dari pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik dari coach juga coachee. Rencana aksinya pun sudah muncul dari coachee berkat pertanyaan yang diajukan sama coach, dan tanggung jawab oleh coachee juga tanpa dari komitmen setelah kegiatan coaching ini. Oke, sesuai kompetensi yang ingin dikembangkan coach, tadi adalah pertanyaan yang berbobot nih. Selama kegiatan coaching tadi, coach sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot hingga dapat memunculkan potensi dari coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Ini saya ingin bertanya pada Bu Linda, karena Bu Linda tadi selaku coach dari kegiatan coaching tadi, apa yang sudah Ibu lakukan selama proses coaching tadi sehingga indikator tercapainya yang sudah Ibu jelaskan pada saat coaching tadi dapat terlaksana? Iya. Sebagai coach, yang saya lakukan adalah memberi pertanyaan bobot sehingga si coach ini dapat menemukan identifikasi dari permasalahannya dan dapat menemukan sebuah solusi melalui kompetensi dirinya itu sendiri. Oke, terus indikator apa yang ingin dikembangkan lagi? Rencana aksi. Jadi saya ingin mengembangkan rencana aksi agar dapat membuat si coach lebih nyata dalam melakukannya, begitu Bu? Oke. Semoga kedepannya bisa lebih maksimal lagi ya Bu Linda dan Bu Endang untuk proses coachingnya. Terima kasih Bu Endang dan Bu Linda atas kesempatan pertemuan ini. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum Ibu semua. Waalaikumsalam Bu Linda. Ya. Wow, sore ini nih, apa kabarnya semua? Alhamdulillah. Baik, kalau begitu alhamdulillah semuanya sehat. Langsung saja nggih Ibu-ibu. Setelah ini kan Bu Siti sama Bu Endang akan melakukan praktek coaching ya, di mana Ibu Endang ini sebagai coachnya dan Bu Siti sendiri sebagai coachnya. Begitu ya Bu ya? Iya Bu. Bener. Alhamdulillah. Nah, selaku coach, ini apa saja yang sudah dipersiapkan oleh Ibu Endang ini sebelumnya untuk menjadi coach? Iya, terima kasih Bu Linda. Untuk kegiatan coaching nanti ini saya sudah menyiapkan alur tirta dan juga beberapa pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk memunculkan potensi dari coaching. Oke, saya ingin mengajukan beberapa hal pertanyaan lagi nih sama Bu Endang. Boleh ya, selaku coach? Iya Bu Linda. Yang pertama ini target apa yang akan dicapai dalam kegiatan coaching ini, Bu Endang? Iya, target saya Bu adalah saya akan menggali informasi dengan mengidentifikasi masalah yang sedang dialami oleh coachee. Lalu yang kedua, menggali rencana aksi yang akan dilakukan oleh coachee untuk dilakukan nantinya sehingga menghasilkan solusi yang diciptakan oleh coachee itu sendiri.
Oke, baik kalau gitu. Lalu kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan itu? Ya, tentunya dalam coaching ini nanti ketiga kompetensi itu perlu kita tampakkan ya Ibu ya. Ada kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, dari ketiga yang sudah disebutkan Ibu tadi, mana yang akan lebih dikembangkan lagi, Bu? Iya, dari ketiga kompetensi itu Bu Linda, yang akan fokus saya kembangkan adalah kehadiran penuh Bu, di mana nanti saya akan hadir seutuhnya untuk dapat mendengarkan permasalahan dari Kuci, sehingga dalam percakapan dua arah ini tercipta rasa yang nyaman di dalamnya. Oke, baik Bu Endang. Dari kompetensi yang Ibu fokuskan kembangkan adalah kehadiran penuh ya Bu ya. Untuk kira-kira ini untuk indikator ketercapaiannya sendiri itu seperti apa ya Bu kalau boleh tahu? Iya. Untuk indikator ketercapaian dari kehadiran penuh adalah di mana nanti saya akan hadir seutuhnya Bu untuk dapat mendengarkan permasalahan dari Kuci. Sekali nih coachnya sudah siap. Jadi sudah siap ini Bu Wati sebagai coachnya karena Bu Endang sudah siap ini. Insya Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Endang. Wah, di VC sama orang cantik ini saya. Oh ya Bu, maaf ya. Kemarin saya nggak dengar saat Bu Sitinya telepon. Ya enggak apa-apa Bu. Ada apa Bu? Apa ada yang bisa saya bantu? Iya, ini loh Bu, kalau Bu Endang ada waktu, saya ingin ngobrol, boleh kah? Monggo Bu, ini saya sedang santai kok. Kalau Bu Siti memang nyaman cerita dengan saya siap mendengarkan. Wow, alhamdulillah Bu, terima kasih Bu sebelumnya. Sama-sama Bu Siti. Monggo silakan Bu Siti juga cari tempat yang nyaman dulu, biar ngobrolnya enak gitu. Oke, ini sudah nyaman Bu, saya sudah ada di dalam kamar, biar nggak berisik sama anak-anak. Iya. Baik Bu Siti. Tadi Bu Siti bilang kalau mau cerita ini ya. Lalu tujuan dari obrolan kita nanti apa ya Bu? Gini Bu, saya ingin bercerita, tapi ini tentang sekolah saya. Boleh kan Bu ya? Iya, enggak apa-apa. Ceritanya tentang itu komite di sekolah saya itu loh Bu. Tentang komite ya Bu, komite di sekolahnya Bu Siti ya. Iya. Lalu untuk definisi tujuan akhirnya nanti apa Bu? Iya, untuk definisi tujuannya akhirnya nanti saya bisa mengaktifkan kembali komite yang ada di sekolah saya. Iya, bagaimana Bu situasi sekarang yang sedang Ibu Siti hadapi? Gini loh Bu, selama pandemi komite di sekolah saya itu tidak berjalan sampai sekarang, makanya saya jadi bingung gimana ya mau dibawa kemana ini komite ibu-ibu ini gitu. Ya seperti itu ya Bu. Jadi Bu Siti ini ingin apa ya, kayak mengaktifkan kembali komite yang agak vakum, bisa dibilang begitu Bu ya, setelah pandemi kemarin gitu. Iya, betul. Selain merasa tidak nyaman, gimana Bu Siti? Biar gini Bu, komitenya juga berjalan dengan seperti yang sebelumnya, biar aktivitas ibu-ibunya juga tersampaikan gitu. Iya, oke. Lantas kondisi atau situasi ideal bagaimana ini yang Bu Siti inginkan? Saya menginginkan komitenya berjalan setiap bulan itu ada kegiatannya, biar ada informasi-informasi yang penting dari sekolah dapat tersampaikan dengan baik. Gitu. Oke. Jadi di sini Bu Siti tuh ingin komitenya ada kayak pertemuan rutin gitu ya Bu ya, agar informasi dari sekolah dapat tersampaikan baik. Lalu jadi kira-kira gagasan atau langkah apa yang akan Bu Siti ambil agar komite di sekolah Bu Siti ini bisa aktif kembali begitu Ibu?
Apa ya Bu ya? Mungkin ada beberapa gagasan sih. Mungkin dari perwakilan per kelas, ada 2 wali murid bisa dipanggil sebelumnya untuk pertemuan dengan kepala sekolah untuk tindak lanjut berikutnya. Komite sekolah itu mau diadakan lagi atau gimana gitu loh Bu. Ya. Ya, itu sudah bagus loh Bu. Jadi ada kayak perwakilan komite dulu ya per kelas ya. Jadi biar bisa membangkitkan wali murid yang lain seperti itu ya Bu Siti ya. Oke, pada saat saya mendengarkan apa saja yang diceritakan oleh Bu Siti tadi, saya menangkap adanya keinginan Bu Siti untuk terus berusaha sebisanya ya. Apakah seperti itu Bu? Iya betul Bu. Saya ingin mengaktifkan kembali komite di sekolah saya. Iya, oke. Kira-kira apa yang harus dipersiapkan untuk melakukan gagasan Bu Siti tersebut? Yang harus saya persiapkan sebetulnya banyak ya Bu ya. Salah satunya tadi memanggil perwakilan per kelas, kemudian ada pertemuan intern dulu dengan kepala sekolah gitu. Kemudian lanjut kita ada tindakan berikutnya, ada pertemuan yang agak besar untuk pemilihan pengurus komite biar bisa aktif lagi sesuai dengan tugas-tugas yang diberikan kepada sekolah untuk wali murid yang jadi perwakilan tadi. Keren itu Bu Siti, sudah ada gagasan seperti itu. Itu Bu Siti sudah bisa memunculkan beberapa langkah dan persiapan untuk mengaktifkan komite di sekolah Bu Siti loh. Kalau dari skala 1 sampai 10 nih Bu ya, saat ini persiapan Bu Siti sudah di angka berapa Bu? Oh ya Allah, mungkin masih di angka 4 ya Bu ya. Berarti ya Bu, enggak apa-apa, sudah bagus itu. Harapan Bu Siti nanti ini setelah melakukan sesi obrolan kita ini, Bu Siti berharap berada di skala berapa nanti? Skala 7 ya Bu ya, mungkin bagus ya. Iya. Ada peningkatan. Iya, bagus Bu. Lalu kapan rencana aksi Bu Siti ini akan dilaksanakan? Secepatnya Bu, biar tambah semangat sekolah kita dengan program-program yang disampaikan kepala sekolah biar tersampaikan lah Bu. Ya, alhamdulillah, hebat loh Bu. Apa ya indikator dari keberhasilan aksi Bu Siti tersebut? Indikator ketercapaiannya apa Bu? Indikatornya mungkin rencana aksinya harus segera dilaksanakan, kemudian bisa dieksekusi dengan kepala sekolah berikut dengan gurunya agar memberi undangan ke komite agar segera terlaksana rapat komite dan ada pengurus yang sudah dipilih. Oke ya. Jadi apa yang akan dilakukan setelah sesi ini dari alternatif yang sudah disampaikan oleh Bu Siti? Yang saya lakukan yaitu tadi setelah memanggil perwakilan dari wali murid akan segera bulan depan mungkin ada undangan khusus untuk semua wali murid agar hadir dan untuk mencari pengurus yang pantas di komite agar komite ini segera berjalan dengan lancar. Wah, sip itu Bu Siti, hebat ya, keren loh. Lalu siapa saja nanti yang akan Bu Siti libatkan untuk melaksanakan aksi tersebut? Yang pasti kita kerjasama ya Bu ya dengan kepala sekolah, dengan guru-guru dan wali murid khususnya ini harus semangat wali muridnya ini ya. Iya, oke. Jadi kepala sekolah, guru dan tentunya wali murid karena ini bersangkutan dengan komite ya Bu Siti ya. Keren. Iya betul. Iya, semoga aksi Bu Siti bisa berjalan dengan lancar dan dapat membawa manfaat bagi sekolah Bu Siti. Amin. Apa yang Bu Siti rasakan selama kegiatan coaching ini? Ya Allah, senang sekali rasanya Bu bisa terbantu selama ngobrol sama Bu Endang, muncul ide-ide baru yang bisa
menyelesaikan masalahku ini. Alhamdulillah. Sebenarnya Bu Siti sendiri loh yang sudah punya potensinya untuk menyelesaikan masalah. Lalu apa yang bisa Bu Siti simpulkan dari sesi ini? Dari sesi ini saya bisa menemukan beberapa ide-ide yang untuk kemajuan komite di sekolah saya, Bu. Atas bantuan Bu Endang tentunya ya. Apa yang menjadi cara pandang Bu Siti? Cara pandang saya ini pingin ya komite ini berjalan sesuai dengan yang tahun-tahun yang dulu Bu ya. Tentunya juga membawa semangat baru untuk wali murid yang tahun-tahun ini, juga memberi semangat yang baru untuk memajukan program-program yang ada di sekolah kita agar berjalan dengan lancar. Iya, keren nih Bu. Baik Bu, saya tunggu kabar baik dari rencana aksi Bu Siti ya. Oke, siap Bu. Terima kasih Bu atas waktunya. Saya jadi merasa plong dan terbantu sekali loh. Sama-sama Bu Siti. Bu Siti lah yang sudah berhasil menemukan solusinya. Tetap semangat ya Bu. Iya Bu, terima kasih. Saya pamit dulu ya Bu, terima kasih banyak loh. Sama-sama Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk semuanya. Alhamdulillah. Nah, saya melihat ini luar biasa sekali loh Bu. Ibu-ibu ini dapat mempraktekkannya sesuai dengan porsi coach itu seperti apa, coach ini seperti apa. Jadi kalau saya lihat nih ya, alur ceritanya itu sudah tampak. Dimulai dari yang pertama ada tujuan, lalu sudah identifikasi permasalahannya, terlihat nampak rencana aksinya. Nah, ini sudah juga muncul dari coachnya ini berkat pertanyaan yang diajukan oleh si coach, ya dipancing, pemantik gitu ya. Dan tanggung jawabnya oleh si coach ini juga sudah tampak dari komitmen setelah kegiatan coaching ini. Nah, sesuai kompetensi yang ingin dikembangkan coach tadi adalah dapat hadir seutuhnya gitu ya, dapat mendengarkan permasalahan dari si coach sehingga dalam percakapan dua arah ini tercipta rasa nyaman di dalamnya, dan sehingga di akhir percakapan ini tadi nantinya sudah menghasilkan sebuah solusi di dalamnya. Nah, ini saya ingin tahu kepada Bu Endang, karena Bu Endang kan selaku coach di sini dari kegiatan coaching ini tadi, apa yang sudah Ibu lakukan selama proses coaching tadi sehingga indikator ketercapaian yang sudah Ibu jelaskan pada saat sebelum coaching dapat terlaksana, Bu? Iya, terima kasih Bu Linda. Ya, ini saya sebagai coach, saya mencoba, saya melakukan dan hadir seutuhnya untuk kunci saya, mendengarkan dengan seutuhnya sehingga saya dapat menggali kompetensi yang ada pada diri si kunci ini untuk dapat menemukan ide-ide baru dalam melakukan aksinya untuk kedepannya. Seperti itu Bu. Lalu indikator apa lagi yang ingin dikembangkan sama Bu Endang? Iya, dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga nantinya si kunci juga dapat menemukan identifikasi permasalahannya sendiri serta menggali potensi dalam menyelesaikan masalah gitu. Oke, semoga ya Bu kedepannya bisa lebih masalah lagi untuk proses coachingnya. Oke Bu. Iya. Terima kasih kepada Ibu Endang. Terima kasih. Sama-sama Bu. Lalu, saya dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.